Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal TKA Matematika Wajib, yaitu mengenai bilangan, fungsi komposisi, barisan dan deret, serta geometri. Ini adalah prediksi soal untuk part pertama. Saya akan buatkan lagi nanti untuk soal prediksi di part kedua. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal pertama ini mengenai bilangan berpangkat. Yang pertama harus menguasai dulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita dalam mengoperasikan bilangan berpangkat, kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya, baru kita bisa mengoperasikan bilangan pangkat tersebut. Nah, ini 27, sedangkan ini 625 atau 625, ini tidak bisa dioperasikan, maka kita harus disamakan dulu. Kita ubah dulu yang 27 ini, kita ubah menjadi 3 pangkat 3, kemudian ini pangkatnya adalah 4/3 dikurangi. Nah, 625 itu sama aja dengan 5 pangkat 4 ya. Sini sama aja dengan 5 pangkat 4. Kemudian ini dipangkatkan 3/4. Dibagi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2/3 ya. 2/3 diambil 729 itu sama aja dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 dipangkatkan 1/2. Maka sama dengan, nah ini kita menggunakan operasi yang pangkat dipangkatkan lagi. Nah ini pangkat, ada pangkat, 3 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi. Nah ini menggunakan sifat yang ini, maka pangkatnya itu kita kalikan. Berarti ini kita kalikan 3 dikali 4/3. Maka ini kita bisa coret. Nah, tersisa sama dengan 3 pangkat 4. Diambil, ini juga sama, kita kalikan pangkatnya menggunakan sifat yang nomor 3. Ini juga kita bisa coret ya, 4 dikali 3/4. Itu kita coret sama dengan 5 pangkat 3 per, nah ini juga sama, kita kalikan pangkatnya, ini juga bisa kita coret, maka tersisa 5 pangkat 2 diambil, nah ini juga sama, 6 dikali 1 itu 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti 3 pangkat 3. Nah sama dengan 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, kemudian 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, kemudian 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, kemudian diambil 3 pangkat 3 itu 27. Maka sama dengan 81 diambil 125 itu sama dengan negatif 44. 25 diambil 27 itu sama dengan negatif 2. 44 dibagi 2 itu sama dengan 22. Oke, jadi jawabannya yaitu 22, yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya soal nomor 2. Diketahui dua fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 6 dan gx sama dengan 5x plus 25. Fungsi komposisi GOFX adalah fungsi fx kita masukkan ke dalam fungsi gx. Fungsi f-nya itu 2x kuadrat min 3x min 6. Kita masukkan dulu ke fungsi gx. G kita masukkan fungsi fx sama dengan, nah fungsi g-nya itu 5, kita masukkan di sini fx plus 25 sama dengan, nah kita masukkan di sini 5, fungsi fx-nya itu kan sama dengan 2x kuadrat min 3x min 6. Kita masukkan di sini 2x kuadrat min 3x min 6 plus 25 sama dengan
Ini kita kalikan menjadi 10x kuadrat min 15x min 30 plus 25. Maka sama dengan 10x kuadrat min 15x 30 min 30 plus 25. Berarti jadi min 5. Ini jawabannya. Kita cari jawabannya berarti yang E. Ini ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek adalah 32 cm dan terpanjang yaitu 243 cm. Panjang tali semula adalah Oke, untuk yang ini menggunakan barisan geometri ya. Rumusnya ini untuk mencari jumlah n suku pertama. Kayak ini menggunakan rumus yang ini. Tetapi kita harus mencari dulu di sini mencari dulu nilai r-nya atau rasionya. Untuk barisan geometri rumusnya yaitu UN sama dengan AR n-1 ya. Ini untuk yang deret geometri. Yang berikutnya kita masukkan dulu ke rumusnya. Di sini panjang tali terpendeknya yaitu 32 cm. Berarti di sini A sama dengan 32 cm. Kemudian di sini yang terpanjangnya yaitu 243. Nah, 243 ini adalah suku ke-6. Karena di sini menjadi 6 bagian. Suku ke-6-nya sama dengan 243. Ini bisa kita masukkan ke rumus yang ini untuk mencari nilai R-nya. Kita masukkan U6 ya, karena suku ke-6 itu sama dengan suku pertamanya yaitu 32, A-nya 32, kemudian R yang akan kita cari, dan ini suku ke-6 diambil 1 berarti jadi suku ke-5. Maka sama dengan suku ke-6-nya yaitu 243, kita masukkan di sini 32 R pangkat 5, R pangkat 5 sama dengan 32 per 243. Nah, kita akan membuat R, berarti kita buat akar. R sama dengan akar dari 32 per 243 pangkatkan 5. Maka R-nya sama dengan 3 pangkat 5 itu sama dengan 32, berarti di sini 3. Kemudian yang dipangkatkan 5 itu hasilnya 243 yaitu 2. 2 pangkat 5 itu sama dengan 243. Maka untuk R-nya itu sama dengan 3 per 2. Berikutnya kita masukkan ke rumus jumlah suku N pertama. Nah, di sini kan mau nyari ini ya, panjang tali semula. Panjangnya berarti kita cari jumlah suku N pertama. Berarti ini kita cari jumlah suku N ke-6. Kita masukkan karena di sini R-nya adalah 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu sama aja lebih besar dari 1. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Kita masukkan S6 karena jumlah suku ke-6 ya. Di sini jumlah suku N-nya adalah suku ke-6. Sama dengan kita masukkan di sini A-nya yaitu 32. Kemudian R-nya itu 3 per 2 dipangkatkan N. N-nya itu 6 diambil 1 per R-nya itu adalah 3 per 2 kemudian diambil 1. Maka sama dengan 32, 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu sama dengan 729 dibagi dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Diambil 1 per 32 diambil 1 itu sama dengan 1 per 2. Maka sama dengan, ini kita bisa coret 32, 729 per 2. Kemudian ini kita kalikan 1.
Berarti ini diambil 32. 1/2. Nah, ini bisa kita kalikan juga ke sebelah sini. Maka ini hasilnya sama dengan, ini bisa kita coret, maka tersisa 729 min 64 ya. Kita kalikan 2. Maka sama dengan 729 diambil 64, yaitu sama dengan 665. Jadi jawabannya yaitu yang C, 665. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kubus PQRSTU PW memiliki panjang rusuk 9 cm. Jarak titik S ke garis QW adalah, kita cari dulu garis yang QW-nya. Berarti ini garisnya ke sini. Oke. Kemudian jaraknya adalah dari titik S ke garis QW. Kita tarik garis dari S ke garis QW. Ini harus tegak lurus. Nah, ini di sini. Maka segitiganya kita buat lalu segitiganya seperti ini. Ini siku-siku di sini. Maka kalau kita buat, ini segitiganya menjadi di sini S, di sini Q, kemudian di sini W. Ini tegak lurus ke sebelah sini. Dan ini juga tegak lurus. Nah, ini bisa menggunakan rumus luas segitiga, yang dimana alasnya ini S ke Q ini adalah diagonal bidang. Maka ini panjangnya yaitu sebesar, karena di sini panjangnya 9 cm, maka untuk SQ ini 9 akar 2. Kemudian yang QW ini adalah diagonal ruang. Berarti panjangnya itu sama aja dengan 9 akar 3, karena ini diagonal ruang. Dan SW ini adalah rusuknya, yaitu panjangnya 9 cm. Ini kita buat rumusnya untuk yang segitiga pertama, luasnya yaitu setengah, ya. Alasnya yaitu SQ dikali tingginya adalah SW. Dikali tinggi SW. Itu sama dengan, luasnya akan sama dengan setengah alasnya yang ini, yaitu WQ atau QW dengan, anggaplah di sini adalah titik baru, ya. Di sini ada titik O, berarti titik O. Maka tingginya adalah SO gitu. Ini kita coret. SQ-nya yaitu panjangnya, SQ itu 9 akar 2. SW-nya yaitu 9. Sama dengan QW-nya yaitu 9 akar 3. SO-nya kita cari. Nah, ini kita bisa coret ya. Ini kita pindahkan 9 akar 2 dibagi akar 3 sama dengan SO. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawan. 9 akar 2 per akar 3. Kita kalikan akar sekawannya. Sama dengan SO. Ini menjadi 9 akar 6 ya. Akar 2 dikali akar 3. Dibagi akar 3 dikali akar 3, yaitu 3. Sama dengan SO. Ini belum selesai. Kita lanjut ke sebelah sini. SO sama dengan 9 dibagi 3, yaitu tersisa 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. 3 akar 6 berarti jawabannya adalah E. Oke, sampai di sini video pembahasannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Semoga tes TKA mendapatkan nilai terbaik dan bisa diterima di universitas yang diinginkan. Sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.